Dan nenek-nenek tadi itu, dia ini mukanya geram ya kan, ini udah tua sekali, mendekat ke muka Karyoto dengan mengatakan, Kowe ojo sembrono ning nggon kene. Kamu jangan kurang ajar di tempat ini. Setelah itu dilepas. Setelah dilepas ya kan, Karyoto terjatuh. Wah, saat Karyoto terjatuh, Karyoto terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya ya. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya. Ini kalau pas lagi ada iklan, kalian tidak menyekip iklannya, rela nungguin iklannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena sebentar lagi nanti pas Idul Fitri ya, nanti Idul Fitri, sebagian dari hasil iklan ini nanti kita sumbangkan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Ya, adik-adik yatim piatu, ya kan? Kaum-kaum duafa segala macam seperti itu gitu. Nah, sumbangan tadi ini bukan atas nama saya dan tim saja. Ini juga atas nama kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Jadi nanti videonya bakal kita tayangin. Setiap ada sumbangan atau apapun itu nanti kita tayangin. Nah gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata kita bisa berbagi ya kan bersama-sama. Oke, kalau nggak kita lalu siapa lagi? Jadi kita harus bergerak bersama ya. Oke, pastikan semuanya udah absen ya. Ini monggo ditulis di kolom komentar. Saya sering baca, saya sering ngerti. Wah ini setia banget nih mbak ini. Oh ibu ini sering nongol nih. Wah kakak ini sering nongol. Ini saya seneng banget rasanya gitu ya. Nah di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang pemuda pengangguran. Hobinya ini mabuk-mabukan, sering meresahkan warga, bahkan ya kan, ini sering sekali warga mengusir karena si pemuda ini selalu meresahkan terus-menerus. Hari-harinya ini selalu membebani warga, minta-minta warga, malak-malak tamu-tamu, orang-orang yang datang ke warga dia. Ini sangat-sangat meresahkan. Hingga pada akhirnya pemuda tersebut ya kan, ini diasingkan oleh warga, ditaruh di tempat keramat. Tempat itu bisa dikatakan tempat angker, dan pemuda itu dibikinkan gubuk di situ ya. Dia ini disuruh ya kan tinggal di situ, nanti per bulan warga ngasih uang daripada dia hidup di warganya. Anehnya bukannya sembuh, pemuda tersebut ini malah mabuk-mabukan di tempat keramat itu. Dan pada akhirnya ya kan, ini yang aneh, dia justru malah ditawari pesugihan oleh makhluk penunggu tempat keramat itu. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Cerita ini semuanya nama, tempat, segala macam sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi dari pengirim cerita meminta untuk semuanya aman untuk dibawakan, jadi disamarkan. Oke, nah kejadian ini juga sudah lumayan lama. Ini kisaran tahun 90-an. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Karyoto. Karyoto usianya kurang lebih 25 tahun. Nah, dia dari lulus SD, ya kan? Dia tidak melanjutkan sekolah. Yang namanya Karyoto ini susah diatur dari dulu sampai ia usianya ke 25 tahun. Ini memang bandelnya minta ampun. Keluarganya ini menyerah mengurus Karyoto. Dari kecil dia sudah suka minum-minuman, ikut judi. Ini judi sabung ayam, judi kartu, judi apa. Sering sekali berantem. Dan tiap ada acara, kalau di tempat saya ini kayak orkes gitu kan ya, kayak ada organ tunggal atau apa segala macam, dia pasti mabok. Setelah mabok dia ini bikin rusuh. Warga sekitar ini sampai udah capek. Sopo sing gelut? Karyoto. Kok orang-orang kapok-kapok? Kok nggak ada kapok-kapoknya? Ini sampai dia ini usianya 25 tahun ini selalu bikin resah. Tak hanya itu. Jadi setiap malam minggu ya kan, wajarnya ini ada orang ngapel gitu kan ya. Ada orang ngapel dari kampung lain nih, ngapelin di tempat warganya Karyoto. Ini Karyoto, ya kan? Ini selalu memalak.
Jadi pernah suatu ketika ya kan, ini ada warga yang ngapel, Karyoto ini ngeliatin, wah ini nih, pulangnya nanti bakal aku mintain. Jadi ada budaya seperti itu di kampungnya Karyoto. Ada temannya, kita sebut saja Asep. Mereka ini sering bareng. Akan tetapi, Asep ini selalu dipaksa Karyoto. Kalau Asep nggak mau, Asep yang dipukulin. Ketika tamu yang ngapel ini pulang, Karyoto ini sudah menunggu di tempat yang sepi. Yang pertama Karyoto lakukan, ini memberhentikan. Setelah itu, ya kan, Karyoto ini langsung minta uang. Ada uang nggak? Kalau nggak rokok lah, apalah. Ada nggak? Oh, mas, saya kebetulan nggak ngerokok, mas. Ya uang lah. Oh, tapi adanya segini, mas. Lah, segini buat apa? Kanggo pos mini. Sep, pukul Sep. Enggak dipaksa kalau Asep ini. Akhirnya Asep mukul. Setelah Asep mukul, barulah Karyoto ngajar habis-habisan orang itu. Setiap ada orang ngapel, ini pasti dipalak. Setelah itu ditinggalkan begitu saja. Nah, ini kenapa kebongkar? Karena terus-menerus seperti itu, ya kan? Yang ngapel, kebetulan, ya kan? Saudaranya ini adalah seorang anggota. Nggak terima, ya kan? Datang menemui RT-nya. Datang temuin RT-nya bilang, ponakanku apel di sini. Ngapel di sini di tempat warganya sampean, Pak. Sekarang ada di rumah sakit. Badannya penuh lebam, dipukulin orang. Nah, RT-nya bingung, ini siapa lagi? Ya kan? Hingga pada akhirnya setelah ditelusuri, biang keroknya ya Karyoto. Dia bener-bener gak mau kerja. Hanya minta-minta warga. Ya kan? Ini datang ke tempat warga. Awalnya dia ini kayak mau nolong. Pak, saya bantuin apa, Pak? Angkut-angkut kayu. Gak usah, karena udah tahu nih bakalan nanti ada ujung-ujungnya. Dia bakalan minta uang. Pak, saya bantuin apa, Pak? Betulin apa? Gak usah, ujung-ujungnya minta uang. Kalau gak minta sarapan. Keluarganya udah sampai malu banget. Pernah juga Karyoto ini dicari anggota karena dia ini banyak kasus, ya kan? Dia nyopet lah di pasar, dia apa segala macem. Tapi dia berhasil lolos, dia kabur. Nanti kalau kasusnya udah sepi, aman, menurut dia udah aman, nanti dia balik, pulang. Karena tampilannya Karyoto sebenarnya bukan kayak preman, jadi nggak percayain orang. Kalau dia ini malak atau apa, nggak percayain. Soalnya dia orangnya ini kurus, ya kan? Orangnya biasa saja, ya kan? Ini nggak percayain kalau wah ini preman nih, nggak ketara. Pak RT, ya kan? Karena udah mendapatkan laporan-laporan seperti itu, ya kan? Pak RT ini coba negur Karyoto. Pada saat itu Pak RT ini temu di pasar. Kalau si Asep, temennya Karyoto, dia masih mau kerja nih, jual beli ayam. Nah, Karyoto ini nongkrongnya di tempat Asep, di pasar. Nah, Pak RT ini nyamperin, ketemu di situ. Pak RT ngomong sama Karyoto. Kar, Bapak mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Pak RT? Ada apa? Gini loh. Mbok kamu nyari kerja. Lihat temenmu yang namanya Asep. Loh. Kok Pak RT ngatur-ngatur saya? Kan yang jalanin hidup saya. Enggak gitu, kan. Kamu kalau nggak kerja kan justru malah meresahkan warga. Ya kan? Kamu sering dicari orang. Untung kamu itu sering selamat loh. Kita nutup-nutupin. Udahlah Pak RT, kalau ada yang nyari bilang aja saya di sini. Dia malah nantang. Oh ya udah. Kalau nanti ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Udah tenang aja Pak RT. Pak RT tenang aja, udah. Udah pulang aja, pulang. Ya, Pak RT pulang aja. Urus tetangga-tetangga yang lain aja. Ini justru tetangga-tetangga ini ngomong ke saya. Biar kamu ini gak nakal. Ini kamu itu gak bikin kerusuhan di warga. Alah udahlah Pak RT, udah. Justru kampung kita ini terjaga. Terjaganya apa? Gak ada preman-preman yang lain berani masuk ke kampung kita. Ada saya Pak RT. Gak zaman seperti itu. Udah. Saya pokoknya sudah ngomong. Udahlah Pak RT, sana Pak RT pergi aja, pulang. Pak RT diusir sama Karyoto. Asep juga bilang padahal, Kar, jangan terlalu kayak gitu, Kar. Nggak enak. Udah kamu diem aja. Kamu kalau nggak ada aku sering dipukulin orang. Udah kamu diem aja. Yo. Si Asep nih CS-nya. Singkat cerita ya kan. Ini Pak RT ngomong sama warga. Udah kok, saya udah ngomongin. Nanti kalau ada apa-apa, dia mau tanggung jawab sendiri. Oh gitu Pak RT, ya udah berarti kita kalau Karyoto gimana nggak usah ngelindungi lagi Pak RT. Bilangin aja udah, dia di pasar di tempatnya Asep, udah Pak RT. Kalau dicari polisi lah apa segala macam, biarin, kasih tunjuk aja Pak RT. Yo udah. Keluarganya juga udah nyerah. Ketika Pak RT ke tempat keluarganya juga udah angkat tangan. Terserah Pak RT, medika pakai terserah Pak RT.
arep digejuk gitu. Apa-apa ngono lho. Ini keluarganya juga udah nyerah. Nah, singkat cerita nih ya kan, ada hajatan di situ. Di warga itu ada hajatan ya kan. Nah, Karyoto tahu nih, oh ada organ tunggal nih. Ada biduannya, ada dangdutannya. Nah, Karyoto ini datang sama Asep, udah mabuk. Seperti biasa ya kan, gabung, joget. Dia naik ke atas panggung. Awalnya biasa aja, Karyoto ikut nyawer. Nah, pada saat itu, ya kan, ini ada orang naik juga nih. Ada orang naik juga ikut goyang nih. Goyang bersama biduan gitu kan. Nah, pada saat itu, ya kan, ternyata yang nyawer ini dari keluarga pengantin. Tapi dari besan ya. Dari keluarga besan, bukan penduduk asli situ. Nah, menurut Karyoto mungkin merasa terganggu. Dia lagi asik joget sama biduan, dia merasa terganggu. Langsunglah terjadi perkelahian di atas panggung. Asep ini masih di bawah temennya. Terjadilah perkelahian di situ. Saudara dari pengantinnya ini dipukulin, dang. Pada saat itu langsung dilerai warga. Asep langsung lari. Disingkirin warga langsung lari udah. Nah, lewat kejadian itu ya kan, akhirnya warga memutuskan ya kan, Pak RT ada dua pilihan, mau langsung diserahkan ke pihak polisi apa gimana, apa kita asingkan dia. Karena apa? Ini pihak yang dipukuli karena mungkin mau nitipin adiknya ya, jadi warga di situ gitu kan ya. Dia tidak mau ngurus gitu, nggak mau ngurus ke polisi atau apa gitu, dia nggak mau urus, udah. Jadi udahlah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Nah, akhirnya di sini warga sendiri nih yang pengen menegakkan nih, harusnya gimana nih Pak RT? Ada dua pilihan, mau langsung serahkan ke polisi, kita cari bareng, kita seret ke sana, atau ya kita taruh di mana, di tempat asing, tapi dia kita kasih makan, suruh kerja atau apa biar ada kerjaan. Gimana menurut Pak RT? Nanti saya ngomong. Udah dipikirin warga mateng-mateng kan, rembukan rapat segala macam. Nah, saya menggambarkan nih ya kan, jadi ada sebuah tempat angker di situ. Ada pohon beringin besar di tengah sawah gitu kan. Ada pohon beringin besar. Pohon beringin itu jumlahnya ini ada dua. Pohon beringin itu ada dua dan di tengah-tengahnya ini ada makam. Konon katanya ini menurut penuturan warga ini makam sudah dari dulu udah ada di situ gitu. Nah, ini ya kan samping-samping itu adalah sawah-sawahnya warga. Sawah-sawah warga tadi ini sering namanya ada tikus lah, banyak hama lah atau apa segala macam, hewan-hewan buas ngerusak tanaman, ngerusak padi segala macam gitu kan ya. Nah, warga ini ngomong sama Pak RT. Gini aja Pak RT, ngomongin baik-baik, saran kami seperti ini. Akhirnya Pak RT ngomong sama Karyoto. Karyoto masih ketakutan nih. Dia lari soalnya kejadian itu. Nah, Pak RT ini ngomong. Ketemu lagi di pasar, Pak RT ngomong. Iya Pak RT gimana? Kemarin kok kamu bikin rusuh kayak gitu gimana? Ini warga ngasih dua pilihan. Pilihan gimana Pak RT? Sebenarnya sedikit ketakutan dia. Karena Karyoto udah mikir, ini aku pasti dibawa nih. Aku pasti ditarik Pak RT terus dibawa ke kantor polisi nih. Nah, saat Karyoto ketakutan, Pak RT ngomong, ada dua pilihan. Warga menginginkan kamu ini ditangkap. Karena warga udah capek, males berurusan sama kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, warga masih memberi kesempatan. Kamu pengen kerjaan nggak? Kamu pengen butuh uang kan? Kamu kan suka mabuk segala macam, seneng toh kamu? Kamu butuh uang kan? Iya Pak RT, emang kerjaan apa Pak RT? Gini, itu ada tempat keramat kamu tahu? Yang di tengah sawah, yang ada pohon beringinnya. Iya Pak RT. Kamu takut nggak kalau tinggal di situ? Lah, disuruh apa saya di situ Pak RT? Nanti dibayar warga. Setiap 1 bulan sekali warga ini nanti patungan, ya kan? Ini untuk ngasih uang kamu. Nah, maksud saya suruh tinggal di situ apa gimana Pak? Nanti dibikin kayak gubuk kecil-kecilan, kamu tinggal di situ ya. Nanti kamu jaga sawah. Piye? Kamu jaga sawah biar tidak ada ya kan yang merusak sawah. Hewan-hewan lah apa segala macem. Nanti kamu dapat per bulan. Kerjamu silakan terserah, mau di situ itu mau tiduran, mau mabuk-mabukan, tapi di tengah sawah. Jangan pernah masuk ke warga. Yuk kalau kamu mau pulang nggak apa-apa, tapi baliknya lagi ke situ. Piye? Ya udah Pak RT. Mau mulai kapan Pak RT? Nah Pak RT bilang, saya ngobrol sama warga dulu, biar gubuknya dibikin gitu dulu. Karyoto mengiyakan. Asep bilang,
ih lumayan juga. Kamu cuma duduk-duduk toh, ya kan? Jaga, nanti warga ngasih uang. Lah iya juga. Udahlah, iya nih baik. Gampang nanti kalau malam aku mau kemana kayak iyain aja. Uang aku ambil, ya kan? Uang aku terima, aku bisa kemana-mana. Masa iya warga ini mau buntutin aku terus? Juga Sep. Nah, cerdas. Diiyakan udah. Singkat cerita, ya kan? Pak RT ini udah ngomong sama warga, dibikinkan gubuk kecil di situ. Jadi yang pemilik sawah nanti patungan. 1 bulan sekali ini memberikan ke Karyoto. Nah, Pak RT akhirnya menemuin Karyoto lagi dan memberitahu gubuknya udah jadi. Karyoto datang ke situ. Wah, lumayan. Adem kok tempatnya. Karyoto juga tahu kalau sampingnya ini adalah tempat keramat. Karyoto tahu. Udah hafal banget di daerah itu. Tapi Karyoto memang bukan penakut. Dia bukan orang yang takut. Orang yang nggak takut. Apalagi kalau udah kemasukan alkohol. Dia nggak takut. Nah, kesepakatan warga tadi diiyakan sama Karyoto. Karyoto tinggal di gubuk itu. Kadang-kadang ini juga ditemani Asep. Karyoto jaga di situ, nanti kalau udah bosen dia keluar ke pasar. Nanti balik lagi subuh. Biar ketemu sama petani-petani. Oh iya, Karyoto jaga. Hanya seperti itu. Karyoto seneng. Singkat cerita, 2 bulan sudah Karyoto menjalani. Aman-aman saja. Uang dikasih, Karyoto seneng. Bisa beli minuman, bisa beli dia yang pengennya apa. Bisa kebeli. Nanti kalau pagi karena udah ada petani nih ya kan, Karyoto ini keluar dia. Siang-siang keluar ya kan, dari pagi siang dia di pasar sama Asep ya kan. Nanti kalau udah sore dia balik lagi. Dia jaganya ini jaganya malam. Akan tetapi sering seperti itu. Kalau udah ngerasa sepi banget banyak nyamuk, ayo pergi dulu lah. Nanti subuh baru datang ke situ, molor. Nah, Karyoto ini akhirnya seneng. Senengnya apa? Orang dia ini kerjanya sedikit ya kan ya. Tapi dari warga ini ngasih uang. Kadang ada yang datang ke situ ngasih makanan. Karyoto merasa seneng. Ya udah, nggak ada yang ganggu juga aku di sini. Nah, singkat cerita ya kan, tibalah hari gajian. Dapat gajian nih ya kan, dapat gajian. Ini dari juragan-juragan sawah ini memberikan uang. Ini dikasihin Pak RT. Pak RT ini nyerahin ke Karyoto. Terus Karyoto seneng banget. Nah, udah nganggur. Kadang-kadang harian ini juga ada yang ngasih. Ada yang ngasih makan. Ini dapat bulanan. Padahal aku cuma jalan-jalan aja ngeliling sawah. Kalau bosen aku tinggal pergi. Nah, Karyoto langsung menuju ke rumahnya Asep. Setelah menuju ke rumahnya Asep ya kan, Asep ini panggil kan, Sep sini, aku ada uang, kita beli minuman. Udah kita beli minuman. Kok banyak banget gitu kan ya, karena dia nganggur gitu kan ya. Jadi lihat uang segitu ini udah kerasa banyak banget ya kan. Mereka langsung menuju ke warung minuman, beli minuman nih ya kan, beli minuman ya kan. Mereka ini bingung, ini mau diminum di mana enaknya. Udah di gubuk aja. Akhirnya mereka ini minum di gubuk. Ya kan, mereka minum minuman di gubuk, mereka sampai mabuk. Asep udah ngingetin, kamu udah keliling belum? Nantilah gampang, nanti. Masih jam segini, udah keliling aja dulu, mumpung belum mabuk parah. Asep udah ngingetin. Akan tetapi, Karyoto ini kayak males. Udahlah gampang, aman, gak ada apa-apa. Dia minum, akhirnya mabuk. Dua-duanya ketiduran di situ. Mereka ini beli lebih dari 5 botol. Dan abis ini main-main buang aja udah. Ya kan, mereka ini udah ngecoprak di dalam gubuk tersebut. Memang gubuknya kecil. Karyoto ketiduran, Asep juga ketiduran. Akan tetapi, ya kan, ini gak lama kemudian, tiba-tiba Karyoto ini terbangun gara-gara mendengar klakson kereta api Tebu. Kereta zaman dulu, kereta api peninggalan Belanda gitu kan ya, kereta lori gitu kan ya. Saat itu juga Karyoto kaget. Bukannya aku di gubuk. Saat dia membuka matanya, Karyoto kaget. Dia tidur di tengah-tengah rel. Lokomotif ini tadi ngerem mendadak, akhirnya lori-lori yang muat tebu ini saling bertabrakan mengakibatkan anjlok. Burak. Ada beberapa lori yang terjatuh, roboh, tebu pada tumpah. Karyoto akhirnya dimaki-maki. Kamu itu ngapain? Nekat mau bunuh diri apa gimana? Karyoto bingung, kenapa aku di sini? Oh, ini si Karyoto disuruh jaga sawah malah di sini. Udah matiin aja sekalian, Pak. Tabrak aja, Pak, tabrak. Padahal ngomong seperti itu. Karyoto bingung. Loh, kok saya di sini? Loh, kok saya di sini? Ini kurang ajar.
Ini pasti Asep. Asep ngajak saya, ya kan? Ini pasti Asep ngajak saya jalan-jalan, mabuk, terus saya ditinggal di sini. Karena apa? Karyoto itu mikir, dia tidurnya di gubuk ini, tapi kok kenapa bisa di rel? Siapa lagi kalau bukan Asep? Nah, Karyoto ini langsung pulang dengan semboyongan. Kembali lagi ke gubuk. Ternyata Asep masih di situ. Asep masih di sini. Ini pasti biangnya Asep nih. Aku ditinggal di sana sendirian nih. Aku ditinggal di sana. Asep dibangunin. Apa sih Kar? Udah. Aku ngantuk banget. Udah. Aku nggak kuat. Loh, bukannya kamu yang naruh aku di rel kereta? Karyoto sampai kesel. Naruh kereta gimana, mabuk? Kamu mabuk. Udah. Aku ngantuk. Asep akhirnya tidur lagi. Siapa yang naruh aku di sana? Nah, ini masih dimaklumi Karyoto. Nggak mungkin Asep juga, dia udah mabuk parah. Berapa hari kemudian, mereka ini masih seperti itu. Beli minuman lagi, ya kan, karena gaji belum habis. Mereka minum lagi di situ. Mereka minum lagi, Karyoto kembali ketiduran lagi. Begitu juga dengan Asep. Anehnya pas bangun-bangun, ya kan, ini Karyoto dikagetkan, motor-motor ini pada berhenti. Pada klakson semua, motor pada berhenti. Karyoto ini di tengah jalan. Lah kok aku di tengah jalan? Ini jalan raya, di tengah jalan raya besar. Ada beberapa truk juga. Karyoto panik kan. Loh, kok aku di sini? Woi mas, kamu mau bunuh diri apa gimana? Iya pak. Karyoto jalan. Ini pasti ulah Asep. Nah, Karyoto pulang. Beneran, Asep masih di situ dan Asep sedang bakar rokok. Ya kan? Dia ini kebangun, ya kan? Karyoto masuk. Lah, kamu ya, Sep, kamu kurang ajar ya, Sep. Kamu kurang ajar. Kurang ajar gimana? Kamu justru malah ninggal aku. Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Kamu yang mindahin aku ya. Kamu yang mindahin aku di tengah jalanan. Di jalanan besar. Mindahin. Gila, kamu mindahin gimana? Iya, pasti semalam aku mabuk. Kamu ajak jalan-jalan dan aku ditinggal di sana. Iya kan? Ngaku. Kar, maksud kamu gimana, Kar? Enggak. Kamu pasti sengaja biar aku mati. Iya kan? Sengaja biar aku mati, terus kamu akan menguasai lahan ini. Jadi kamu nanti yang dapat uang dari warga. Iya, benar. Beneran, Kar. Aku nggak mungkin berani kayak gitu. Aku nggak mungkin. Ayo, ngaku. Kamu pasti ingin memusnahkan aku dari tempat ini, ya kan? Terus kamu dapat uang dari warga, terus kamu yang kayak sendiri. Iya. Beneran, Kar. Aku nggak mungkin kayak gitu, Kar. Aku aja udah nggak kuat. Aku buat berdiri aja susah. Aku pikir kamu udah keluar dari sini, keluar. Dipukul si Asep, padahal sahabatnya sendiri. Buang. Asep dipukul. Pergilah Asep. Kurang ajar Asep kurang ajar. Mungkin aku udah mabok parah, terus aku diajak jalan-jalan, setelah itu aku ditinggal di tengah jalan. Dia pasti kayak gitu dia. Udah 2 kali ini. Mending aku musnahkan dia dari sini. Singkat cerita nih ya kan, Karyoto mikir, aku nggak mau lagi nawarin Asep yang enak-enak. Mending aku mabok sendiri, enak-enak sendiri ya kan. Pulang udah nggak ada yang ganggu, nggak akan ada yang mindahin aku lagi. Karyoto akhirnya beli minuman, beli cemilan segala macam, dia balik ke gubuk. Dia minum-minum nih, minum-minum, makan, ngemil. Minum lagi sampai muntah, terus bangun lagi, minum lagi. Ya kan, dia masih inget jaga, cuma ngeliatin aja udah, terus balik lagi, minum lagi. Dan pada akhirnya seperti biasa, tertidur. Dan pada saat tertidur, dikagetkan, tiba-tiba mukanya ini ada yang nyiram, kayak ada yang nyipratin air. Aku di mana ini? Ternyata Karyoto ini berada tidak jauh dari gubuk itu. Memang ada sungai besar. Dan di tengah-tengah itu ada batu besar. Dan sungai itu dalam. Karyoto berada di atas batu besar itu. Lah, aku kenapa di sini? Siapa yang mindahin aku di sini? Asep, nggak mungkin. Air ini nggak ngenain bajuku, hanya ngenain mukaku, nggak mungkin. Harusnya kalau aku dibawa ke sini, pasti aku basah kuyup. Ini siapa yang mindahin aku di sini? Dan posisinya ini azan subuh. Karyoto teriak-teriak minta tolong. Tolong. Gak ada orang. Belum ada orang jam segitu. Nah, singkat cerita nih ya kan. Dia nunggu sampai jam 6 pagi. Barulah
ya kan? Ada perahu penyeberangan gitu loh, ada perahu penyeberangan antara desa satu ke desa satu, ya kan? Dia ada perahu nyebrangin orang kalau mau ke pasar, mau kemana gitu kan? Ini ada perahu seperti itu, perahu yang didayung memakai bambu, yang hanya untuk penyeberangan saja. Karyoto teriak-teriak, "Pade, tolongin Pade!" Karena memang air itu dalam dan Karyoto takut, kalau berenang dia takut. Nah saat itu juga ya kan, ini orang itu menolong. Perahu itu mendekat dan perahu itu akhirnya mengangkut Karyoto. "Loh, kamu kok bisa tidur di sini, Kang?" "Saya juga nggak ngerti, Pak De. Saya bingung. Orang saya ini nggak apa-apa, Pak De, nggak apa-apa." Karyoto mau ngomong kalau saya ini mabuk, nggak enak. Nanti si Pak De ini yang nolong bisa-bisa ngomong warga, ya kan? Nanti kalau warga tahu, akhirnya Karyoto nggak bakal dikasih uang lagi kalau tempat itu hanya untuk mabuk-mabukan. Karyoto balik lagi. Dia mikir seharian. Sudah 3 kali ini, masa iya Asep mindahin aku di sana? Gak mungkin. Asep gak bakalan berani terus mau gotong aku ke sana. Pasti dia bakalan basah juga, aku juga bakalan basah. Kok aneh? Aku dipindah di tengah sungai. Seharian nih Karyoto berpikir, sebenarnya siapa yang memindahkan Karyoto di tempat-tempat itu? Nah, keesokan harinya ya kan Karyoto menuju ke Asep, ya kan, di mana Asep ini lagi di pasar. Karena Asep ini kan jual beli ayam nih, ya kan. Karyoto ini nemuin Asep. "Sep, opo? Sep, maafin aku, Sep. Maafin apa? Udah, sana. Aku mau jualan, jangan ganggu aku. Sep, maafin aku. Beneran maafin aku. Dengerin aku dulu ngomong. Apa? Kamu mukul aku seenak hati loh. Padahal aku itu nemenin kamu. Padahal warga ini sebenarnya udah benci sama kamu. Aku tetap nemenin. Tapi kamu malah mukulin aku." "Sep, dengerin, Sep. Aku mau ngomong. Aku ngerti, awalnya kamu yang mindahin aku. Yo, tak pikir seperti itu. Awal-awalnya itu tak pikir, ini Asep sih mindahin. Tapi kok aneh. Ini sampai 3 kali dan yang paling parahnya, aku dipindah di tengah-tengah sungai, di batu besar. Kamu tahu kan, sungai itu kan dalam. Kan nggak mungkin juga. Aku tahu kamu nggak mungkin. Udah nggak usah ngaco ngomongnya. Asep bilang kayak gitu. "Sep, gini aja Sep. Temenin aku lagi Sep di sana Sep. Aku lama-kelamaan yang tadinya nggak penakut, aku jadi takut Sep di sana Sep." "Halah, preman kok wedinan," kata si Asep. "Ya beneran Sep. Kalau aku ninggalin tempat itu, penghasilanku hilang Sep. Ayolah tolong Sep, sana lagi tak beliin minuman juga kok. Udah nemenin aku lagi. Yo, udah, ntar malam. Udah, kamu pergi aja dulu, pergi. Ya bener, ntar malam ya. Ntar malam ketemu ya." Akhirnya mereka janjian ketemu, malamnya mereka bareng lagi. Beli minum lagi mereka. Asep pun selama minum di gubuk itu, Asep bilang, "Pokoknya jangan aneh-aneh. Pintu ditutup ya ditutup aja udah. Minum di dalam. Kamu gak usah aneh-aneh. Nuduh. Iya Sep, iya, maafin aku. Mereka minum nih. Mereka minum, cerita-cerita, ketawa, seperti biasa. Jadi gubuk itu memang dibikin kayak ada cendelanya kecil ya kan, dari bambu juga sama, masih anyaman bambu. Ini buang botol seenak-enak api aja udah. Habis, buang lagi botolnya. Seperti itu. Akhirnya kembali nih, mereka tertidur lagi. Nah, kurang lebih jam 2 dini hari, Karyoto ini mendengar ada suara orang ketok-ketok pintu. Pintu yang terbuat dari anyaman bambu ini kayak diketok-ketok. Brak. Karyoto kaget. Siapa tengah malam kayak gini datang ke sini? Aduh, aku tadi nggak keliling lagi. Aduh, nanti jangan-jangan Pak RT apa warga. Aduh, tahu. Nah, dia langsung coba nyingkirin nih. Nyingkirin sisa-sisa botol segala macam, ya tutupin pakai kain. Ada sarung juga di situ, ditutup-tutupin. Lah, langsung bergerak. Dia ke depan membukakan pintu. Nah, saat pintu dibuka, ya kan, pintu dibuka, Karyoto kaget. Kagetnya nggak ada orang. Nggak ada orang yo. Sopo yo. Dia ngucek-ngucek matanya nih. Karena memang kondisi gelap kan. Siapa? Nggak ada yang nyaut. Udahlah. Pikir warga. Udahlah. Ditutup kembali pintunya.
Saat dia membalik, Karyoto kaget. Tiba-tiba ada yang mencekik dengan kuku yang panjang-panjang. Mencekik Karyoto dan dipepetkan di pintu tersebut. Saat Karyoto melihat, ternyata yang mencekik Karyoto ini adalah seorang nenek-nenek. Dengan menggunakan kebaya kuning, ya kan. Nenek-nenek itu seperti geram. Kamu siapa? Besok sama kamu siapa? Karyoto benar-benar kesakitan. Asep, dia manggil Asep, tapi Asep nggak denger. Dan nenek-nenek tadi itu, dia ini mukanya geram, ya kan. Ini udah tua sekali. Mendekat ke muka Karyoto dengan mengatakan, Kowe ojo sembrono ning nggon kene. Kamu jangan kurang ajar di tempat ini. Setelah itu dilepas. Setelah dilepas, ya kan, Karyoto terjatuh. Wah, saat Karyoto terjatuh, Karyoto terbangun. Hah? Aku mimpi. Hah? Aku mimpi. Nenek tadi ini nggak ada. Yang ada cuma Asep. Sep, bangun Sep. Sep, bangun Sep. Apa? Ada apa? Aku mimpi ngeri Sep. Alah. Udah. Ngantuk. Besok aku harus ke pasar pagi. Nah, pada saat itu Karyoto kaget. Kagetnya kenapa? Pintu kok terbuka. Loh, perasaan pintu udah aku tutup. Tadi pertama masuk sama Asep udah nyuruh nutup. Kok ini pintu terbuka? Saat itu juga Karyoto dikagetkan, ya kan? Ini tiba-tiba dia mencium wangian bunga kantil. Bunga kantil? Apa ini? Nah, karena Karyoto penasaran siapa yang buka pintu dan nenek-nenek tadi itu siapa, di dalam mimpinya, Karyoto langsung keluar. Saat Karyoto keluar, Karyoto ini lihat kiri kanan kan? Dia lihat ke kanan, saat dia menoleh ke kiri, Karyoto kaget. Kagetnya kenapa? Nenek-nenek tua tadi yang berbaju kuning, ya kan, berkebaya kuning, ini masuk ke dalam area makam itu, yang dimana memang udah ada pagernya. Pagernya ini hanya menggunakan anyaman bambu juga. Itu dibuat dari warga. Makam keramat yang ada 2 pohon beringin besar-besar. Nenek tua itu masuk ke arah situ. Dia siapa lagi? Nenek itu yang ada di dalam mimpiku. Karyoto langsung kembali masuk. Dikunci lagi pintunya. Asep dibangunin. Sep, bangun Sep. Sep, bangun. Tangi. Dibangunin. Ada apa lagi sih? Apa, Kar? Sep, aku tadi mimpi didatangi nenek-nenek, aku dicekik. Dia bilang, ojo sembrono ning kene. Aku takut, Sep. Terus tadi aku bangun, ternyata pintu masih membuka. Nah, aku lihat ke depan, ternyata nenek-nenek itu ada dan masuk ke makam sebelah. Itu. Makam keramat itu. Asep, yang benar. Iya, Sep. Dia siapa ya, Sep? Aku pernah dengar ada beberapa orang yang melihat nenek-nenek itu. Iya, Sep. Pakaiannya warnanya kuning, kebayanya. Nah, benar. Ada beberapa petani katanya pernah lihat itu. Cuma aku nggak percaya dengan hal seperti itu. Ya udahlah, bodo amat. Sep, terus gimana, Sep? Ya udah, gini aja. Mending tidur, besok diberes-beresin. Kita itu kalau buang botol, ini kan ke arah dia. Mungkin dia ini terus makhluk-makhluk yang di situ terus ngerti kamu? Lah iya Joseph. Besok bantuin aku yo. Kamu jangan ke pasar dulu. Ya udah, makanya tidur. Udah tidur. Mereka tidur. Akan tetapi Karyoto ini sama sekali tidak bisa memejamkan mata padahal mabuk. Singkat cerita, paginya mereka udah pada terbangun saking ketakutannya si Karyoto bangunin Asep. Setelah itu Asep nggak dibolehin berangkat dulu nih, nggak bolehin ke pasar dulu. Diminta untuk membersihkan botol-botol itu. Ternyata banyak sekali. Karena selama ini mereka minum asal buang, ada beberapa botol juga yang masuk ke pekarangan makam keramat itu. Hingga pada akhirnya mereka bersih-bersih. Karyoto pun akhirnya berani masuk ke pekarangan makam itu. Yang memang sudah ada dadanya, ada pagar buminya. Karyoto masuk ke situ sembari ngambilin botol-botol yang mereka buang sampai ke areanya. Ke area makam keramat itu. Nah, saat itu juga Karyoto ini ngomong nih, pagi-pagi ini ngomong sama pohon-pohon yang ada di situ. Pohon-pohon tua.
makam yang ada di situ, Karyoto ngomong, maafin saya mbah, saya nggak akan ulangi lagi mbah, saya nggak akan ulangi lagi. Setelah itu Karyoto balik lagi. Asep ini udah langsung pergi. Aku jalan aku berangkat dulu. Asik jalan. Karyoto ini masih bersih-bersih di situ. Kok ngeri ya tempat ini? Kok ngeri? Akhirnya Karyoto berpikir, jangan-jangan tempat ini nggak boleh kalau aku mabuk di sini mungkin yo. Penunggunya kayak nggak terima mungkin apa ya? Yolah, nanti kalau aku minum-minum, mending di luar, nggak usah di sini lah. Karyoto berpikir seperti itu. Berjalannya waktu, akhirnya setiap mabuk, ya kan, si Karyoto ini dia mabuknya di luar, gitu kan. Jadi ada bangunan bioskop udah nggak kepake, udah lama banget itu. Ini Karyoto mabuk di situ sama si Asep. Udah Sep, di sini aja Sep, minum di sini aja Sep. Nah, minum selesai ya kan. Asep bilang, aku kok kayaknya badannya lagi nggak enak. Aku nggak minum banyak ah. Dan kayak maaf untuk malam ini aku nggak bisa nemenin kamu Kar. Ih, kamu ini gimana sih? Aku mau soal ditinggal sendiri. Kar, maafin aku. Beneran maafin aku Kar. Kayaknya aku nggak bisa Kar. Aku harus pulang Kar. Asep pulang. Pada akhirnya Karyoto ini pulang dalam keadaan mabuk dan sendirian dia. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, dia sempat ngontrol ya kan. Dia sempat ngontrol sawah-sawah warga. Dia merasa udah aman. Setelah itu Karyoto masuk ke dalam gubuk tersebut, ya kan. Nah, tengah malam ini tiba-tiba Karyoto ini dia ngerasa lapar. Aku kok lapar ya? Nggak ada Asep lagi. Aduh, aku kok lapar. Nah, saat dia ngecek kantongnya, Karyoto kaget lah, uang juga udah habis. Ya, Karyoto bingung. Nggak ada makanan pula di situ. Bingung Karyoto. Udahlah, tak buat tidur aja. Nah, dia nyoba untuk tidur. Akan tetapi yang namanya lapar perut ya kan. Karyoto ini gelasahan, nggak bisa nahan lapar. Kebangun lagi. Sampai tengah malam udah nggak ada siapapun yang ke situ, apalagi ini di tengah sawah, sampingnya makam keramat. Ini Karyoto bingung. Kok kayak gini lah? Gimana loh? Aduh, bingung nih. Tak lama kemudian, tiba-tiba Karyoto dikagetkan. Ini bau bunga kantil. Kembali lagi bau bunga kantil. Karyoto ingat. Ya, kalau ada bunga itu berarti nenek-nenek itu. Aduh, mana Asep gak di sini lagi? Karyoto bingung. Bunga kantil ini semerbak. Baunya bener-bener semerbak. Ini dihirup oleh Karyoto. Wanginya ini minta ampun. Jelas banget itu wangi bunga kantil. Dia akhirnya keluar dari gubuk itu. Dia keluar, mau gak mau, ketika dia harus meninggalkan gubuk itu, ini harus melewati makam keramat yang ada di sebelah kirinya. Nah, Karyoto ya kan, ini buru-buru. Udahlah, aku harus ke pasar lagi lah. Pasti ada orang di sana. Udahlah, aku ke pasar lagi lah. Nah, Karyoto ini jalan kaki. Akan tetapi, persis di gapura makam yang terbuat dari anyaman-anyaman bambu itu, Karyoto ini kaget. Kagetnya, dia sempat menoleh. Dia melihat ke arah dalam makam itu. Karyoto kaget, ini ada cahaya yang benar-benar terang. Cahaya apa itu? Kok aneh? Jadi kayak cahaya bentuk bola tapi terang sekali. Karyoto penasaran dengan cahaya yang ada di makam keramat itu. Aku baru lihat selama aku ini di sini, aku baru lihat. Udah lama aku tinggal di sini, aku baru lihat. Bola apa itu? Nggak tahu kenapa Karyoto yang awalnya takut, dia pengen cabut dari situ, malah ini enggak. Dia bawaannya pengen masuk ke dalam area makam itu. Cobalah, aku penasaran. Aku penasaran lah. Akhirnya Karyoto masuk ke area itu, ke dalam halaman makam itu. Karyoto masuk. Setelah sudah masuk di halaman itu ya kan, ini udah deket nih dengan makam itu. Karyoto semakin mendekat, bola itu ya kan, ini semakin terlihat jelas. Cahaya itu semakin terang. Sampai mata Karyoto ini kunang. Dan boom, Karyoto dikagetkan. Seluruh area makam tadi ya kan, ada pohon beringin segala macam, ini berubah menjadi kamar pengantin. Dan penuh dengan pernak-pernik emas. Tiang-tiang ranjang ini benar-benar terbuat dari emas. Karyoto kaget. Loh, aku di mana? Karyoto kaget. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba muncul. Ini ada seorang dayang.
ada seorang perempuan dayang yang sangat cantik dan wanginya ini sama persis dengan wangian bunga kantil yang ia hirup, yang Karyoto hirup. Maaf, ini saya di mana? Tiba-tiba dayang itu duduk di ranjang dan mengatakan, kamu nggak perlu takut. Dayang-dayang itu memakai mahkota, baju-bajunya ini ya kan, ini menggunakan kemben, ya kan, selendangnya ini panjang, ini semuanya berwarna emas. Kamu nggak perlu takut. Kamu pengen apa? Kamu menginginkan apa? Karyo tuh bingung. Saya ada di mana? Saya pengen pulang aja. Saya minta maaf kalau saya ini ganggu selama ini. Saya ini ada di mana? Karyo tuh ketakutan. Dayang itu tiba-tiba menawarkan, ada dua pilihan. Kamu pilih salah satunya. Apa itu? Apa itu, Nyai? Apa itu, Nyai? Kamu pilih pengen hidup abadi selamanya, atau kamu menginginkan kekayaan. Akan aku kabulkan, tapi hanya satu. Kok saya ditawarin seperti itu? Saya ini kenapa? Itu karena kamu telah membersihkan tempat ini. Iya, justru saya ini yang salah. Saya sempat sering melempar-lempar botol bekas minuman saya. Di sini Karyoto masih ingat kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi Karyoto ini sembari nyari kiri kanan pintu keluarnya mana nih. Karena tembok-temboknya ini terbuat dari kayu-kayu dan emas. Karyoto ini bingung, ukir-ukiran ini banyak sekali, pintunya banyak sekali. Akan tetapi semua rapat. Karyoto bingung di situ. Saat itu juga, ya kan, Karyoto dipaksa. Waktumu tidak lama. Pilih salah satu di antara itu. Hidup abadi apa kaya? Harus milih satu ya? Iya, pilihlah salah satu. Saya mau kekayaan saja. Saya mau kekayaan. Saya pengen kaya. Karyoto ditawarin kekayaan. Benar, itu pilihanmu. Iya, saya mau kaya. Saya mau kaya. Ditawarin seperti itu, Karyoto menjawab pilih kekayaan. Tepat di malam Jumat Kliwon nanti, datanglah ke sini dengan membawa ayam cemani. Ayam hitam cemani. Paham kamu? Iya, Nyai. Iya, Nyai. Terima kasih. Karyoto nunduk nih. Saat Karyoto ini menandakan mukanya, ya kan, ini tiba-tiba Karyoto sudah tidak ada di kamar itu, melainkan ada di tengah-tengah makam. Akhirnya Karyoto lari dan menuju ke pasar. Malam itu juga Karyoto tidak berani pulang ke gubuk. Setelah pagi, Karyoto langsung nyamperin si Asep yang ada di pasar jual beli ayam. Nah, kebetulan kan Asep ini jual ayam juga, pasti tahu ayam-ayam cemani. Karyoto langsung ngobrol sama Asep tentang semua kejadian yang ia alami. Asep ini kaget lah. Masa kamu dibawa ke situ, ke alam itu? Iya, Sep. Dan dayang itu cantik sekali. Wanginya ini bunga kantil jelas banget. Dan aku ditawari itu. Aku memilih kekayaan. Akan tetapi persyaratannya aku harus bawa ayam cemani malam Jumat Kliwon. Piye, Sep, menurut kamu, Sep? Berarti kamu yang paling beruntung. Tiba-tiba Sep ngomong seperti itu. Kamu tahu kan, sering sekali kita dulu dengar banyak orang ke situ, ya kan, meminta kekayaan. Orang semedi ke situ. Waktu kita kecil, kamu ingat gak? Banyak orang-orang datang ke situ. Semedi lah, apalah. Mereka gak ditemuin. Lah berarti kamu yang untung. Coba dipikir. Orang datang dari jauh-jauh nyari makam keramat itu yang ada di desa kita. Mereka minta kekayaan gak pernah dikasih. Lah kok kamu dikasih? Berarti kamu beruntung. Tak cariin ayam cemani. Akhirnya Asep membantu mencarikan ayam cemani. Ya kan? Asep membantu mencarikan, dan setelah mendapatkan ayam cemani hitam, ya kan, full ini hitam, ya kan, Asep dan Karyoto menunggu malam Jumat Kliwon. Ayam itu disimpan. Nah, singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Nah, pada saat malam Jumat Kliwon tadi, Asep ini penasaran. Aku tidur di tempatmu gak apa-apa. Malam ini aku tidur di tempatmu gak apa-apa. Aku juga pengen kaya. Iyo, nanti tak bagi. Kamu di tempatku aja.
Nah, mereka datang ke gubuk dengan membawa ayam cemani tersebut. Mereka ini udah masuk gubuk nunggu tengah malam. Nah, setelah nunggu tengah malam, Asep ini disuruh di dalam gubuk aja. Udah, kamu di sini aja. Nggak apa-apa. Aku tak sendiri ke sana. Kira-kira aku teriak-teriak nanti ada apa-apa atau apa-apa yang mengerikan, kamu langsung ke sana. Karena aku ngeri kalau tiba-tiba langsung ajak kamu. Nanti malah jadi cilaka. Kita ini kebingungan nanti. Mending salah satu di antara kita ada yang jagain. Ngerti kamu? Ya wes, gak apa-apa. Oh, tapi dibagi dua loh. Kalau kamu kaya bener-bener aku dikasih loh. Iyo Sep. Tak kasih kalau aku bener-bener kaya. Udah, kamu tenang aja. Nah, akhirnya Asep ini nungguin di dalam gubuk. Karyoto dengan membawa ayam cemani itu, dia melangkah menuju ke makam keramat tersebut. Masuklah dia. Karyoto duduk di depan makam itu, ya kan, sembari mengelus-ngelus ayamnya. Dan tak lama kemudian, boom, wangian kembang kantil, bunga kantil kembali menyerbak. Ini tercium, ini sangat terhirup oleh si Karyoto. Dan tiba-tiba seketika tempat keramat itu berubah menjadi kamar pengantin lagi. Akan tetapi ini ukurannya lebih luas. Dan tak lama kemudian Dayang itu, ya kan, ini kembali keluar. Dayang si cantik itu keluar tidak sendirian. Para anak buahnya, para pengawalnya, ini semuanya wanita. Dengan menggunakan pakaian-pakaian, ya kan, ini kemben dan banyak mas-masnya. Tapi pakaian yang paling mewah ini adalah Dayang yang si cantik itu. Ini ada 7 pengawal. Setelah itu, ya kan, Dayang tadi, si cantik itu tadi, ini memerintahkan anak buahnya. Kelilingi dia, ambil ayamnya. Iya, sendiko dawuh. Nah, langsung Dayang-Dayang tadi ini langsung mengelilingi Karyoto. Karyoto ini kebingungan. Nyai, saya harus gimana? Serahkan ayam itu. Diserahkan, diberikan ke salah satu Dayang itu, ya kan. Dan gak lama kemudian ayam itu dibawa masuk. Jadi kayak ada ruangan lagi. Karyoto masih bingung. Kamu tunggu di sini. Semua keinginanmu akan terkabul. Iya Nyai. Nah, tak lama kemudian tiba-tiba Nyai hilang. Nyai hilang, ya kan. Hitungan detik tiba-tiba Karyoto dikagetkan munculnya makhluk tinggi, ya kan. Makhluk tinggi, dia berjubah hitam, ya kan, kukunya panjang. Ini mendekat ke arah Karyoto. Karyoto kaget ketika jubah itu dibuka. Serak. Boom. Ini mukanya seram makhluk itu, hitam, ya. Ini mukanya penuh dengan sayatan, matanya ini merah menyala. Parahnya, anehnya, ini air liur berjatuhan. Air liur, ingus, ini berjatuhan, menetes ke lantai. Saat itu, anehnya makhluk tersebut hanya mengangguk, seperti memberi hormat ke Karyoto. Padahal Karyoto ini ketakutan. Tiba-tiba Karyoto mendengarkan suara Dayang itu, tapi tidak menampakkan wujud. Dia akan mendampingimu. Dia akan terus mengikutimu. Saat itu juga tiba-tiba semua berubah, ya kan. Ini kembali ke kayak makam lagi, udah kayak normal lagi. Karyoto langsung buru-buru bangun. Ayamnya, anehnya, ini udah nggak di tangan Karyoto. Jadi udah ke alam manusia lagi, ya kan. Ini ayamnya udah nggak di tangan Karyoto. Karyoto ngerasain makhluk tadi juga udah nggak ada. Karyoto langsung buru-buru menuju ke gubuknya. Asep ternyata udah bolak-balik nungguin. Karyoto masuk, dibukain lah sama Asep. Sep, beneran Sep, ngeri banget Sep. Diceritain lah semua ke Asep. Ayamnya juga diambil. Terus ada makhluk yang bener-bener penuh ingus. Air liurnya ini tumpah-tumpah. Dan aku lihatnya ini ngeri banget Sep. Tapi ada suara dari Dayang itu mengatakan kalau makhluk itu bakal ngikuti aku terus. Dan mengatakan apa kemuanku ini bakal terkabul. Maksud toh, kamu terus dikasih apa gitu nggak? Nggak dikasih apa-apa Sep. Uang? Perhiasan atau apa? Enggak Sep, beneran. Wah, aneh Sep. Alah, udahlah. Kita pergi aja dari sini. Mereka akhirnya pergi. Nah, keesokan harinya, ya kan, Karyoto ini pergi ke pasar. Dan pada saat sampai di pasar, Karyoto ini bingung. Bawaannya dia ini pengen bersin terus. Lihat apa dia pengen bersin. Karyoto ini mengeluarkan ingus. Apa sih? Kok aku jadi ingusan? Gak tahu, Karyoto ini bingung. Tiba-tiba ini flu Karyoto. Bersin terus. Asep bilang, kok kamu jadi bersin terus kayak gitu? Gak tahu aku. Nah, gak lama kemudian Karyoto ini melihat ada sebuah sepeda bagus.
Mungkin kalau sekarang ini kayak orang lihat motor bagus gitu kan ya. Ini pada tahun itu sepeda kan ini langka, yang punya ini hanya orang-orang kaya. Karyoto melihat sepeda, dia bersin dan mengeluarkan ingus. Kok gini ya? Kok aku tiba-tiba pengen sepeda? Dapat uang dari mana aku ini? Udahlah, cari sarapan aja. Nah, pada saat itu nggak sengaja Karyoto ini tangannya ini masuk ke saku. Tiba-tiba dia ini kayak ngerasa genggam saat tangannya ini masuk ke saku. Lah, kok kayak uang? Apa ini? Saat itu ia tarik, dia cek. Saat bener-bener dicek, Karyoto kaget. Asep yang ada di sampingnya juga kaget. Lah, Kar, uang Kar. Lah, iya Sep, uang. Saat itu Karyoto bilang, aku tadi ya Sep, lihat sepeda itu. Aku ini punya... Aku kok bersin-bersin ya Sep? Jadi sembari bersin dia ini, Karyoto menjelaskan bahwa aku tadi lihat sepeda, ya kan? Baru aku ingin, tiba-tiba ada uang ini. Dan ketika tanya di toko, uangnya, jumlahnya ini pas. Asep bilang, bagian aku mana? Oh, bentar Sep, bentar. Coba ini tak beliin ini dulu. Nggak mau Pak, maaf Pak, nggak jadi Pak. Maaf Pak, nggak jadi. Padahal harga sepedanya ini sama. Nah, saat itu juga ya kan, ini berniat mau membagi ke Asep. Saat lihat ke tangannya, uang itu hilang. Asep kaget. Lah, uangnya mana tadi? Lah, kok hilang Sep? Ya. Lagi nih, lihat apa lagi, dia ingus keluar lagi. Ya kan, pegang kantong tiba-tiba ada uang. Dan pas tanya harganya, bener harganya segitu. Tapi Asep jengkel terus, kesel terus. Keselnya kenapa aku nggak dibagi? Nah, setiap mau dibagi ke Asep, uang hilang. Akhirnya Karyoto berpikir, mungkin Sep, ini aku harus membelikan langsung. Nanti gampang, kalau udah tak beliin, itu nanti sepeda atau apa yang aku ingin, pakai aja kamu. Pakai aja, udah pakai aja nggak apa-apa. Beneran tapi yo, beneran. Iyo. Nah, ternyata bener. Lihat apa pengen bersin, keluar ingus banyak ya kan? Ini dibeli langsung. Terus menerus barang apa yang Karyoto lihat, ini langsung gampang ia beli. Karyoto mendadak kaya. Nah, berjalannya waktu Karyoto seneng, tapi tidak lupa sama Asep. Bener-bener gak lupa. Jadi kalau sudah dibelikan barang ya kan, dipakai Asep bisa. Anehnya ketika Asep ini pengen jual sepeda atau pengen jual apa, barang tersebut ini tidak laku. Gak ada yang mau beli. Jadi Asep hanya menikmati saja. Gitu, tidak bisa menjual barang. Nah, Karyoto bilang, udah Sep gini aja. Yang penting kamu kan punya barang yang walaupun kamu gak pengen, tapi buat kamu gak apa-apa. Sebenarnya Asep ini gak butuh-butuh juga. Karena yang punya rasa keinginan ini Karyoto. Dan yang merasakan bersin-bersin terus-menerus Karyoto. Karyoto berpikir, aku ini kan udah diremehkan warga. Selama ini warga ini meremehkan aku. Akhirnya Karyoto ini membelanjakan. Setiap Karyoto lihat apa, rumah bagus, aku pengen beli rumah kayak gini. Karyoto langsung datang ke kampungnya ya kan. Karyoto datang, tiba-tiba Karyoto bilang sama keluarganya, ini rumah nanti tak besarin, kayak gini. Oh, jahitan ngablu. Wong nganggur kok ngono. Ngimpi kowe. Untung warga sini itu udah pada ngasihan sama kamu dikasih gubuk di tengah sana. Udahlah Mbak, tenang aja. Adik-adiknya, saudara-saudaranya juga pada ngomong kayak gitu. Goblok kamu Kang, sok-sokan kayak gitu. Oh, lihat aja nanti. Kalian bakalan seneng. Ternyata bener. Berapa hari kemudian ya kan, truk datang membawa pasir, apa segala macam, semen segala macam. Warga bingung. Karyoto kayak mendadak. Dan barang-barang itu ya kan, ia ini dapatkan dengan hanya dia ini bersin. Akan tetapi flu-nya ini tambah parah. Jadi semakin nominal barang itu besar, ya kan? Ini batuk, flu, ya kan? Lendir mulai pada keluar bercucuran, baunya ini minta ampun, ya kan? Sampai dia bawa sapu tangan terus-menerus. Setiap harganya ini mahal, ingus yang keluar ini juga lebih banyak dari biasanya. Hingga pada akhirnya Karyoto ini jadi sombong. Mulai pamer sini sana sini. Walaupun ini ingusnya terus ngumpul terus parah. Yang tahu cuma Asep. Nah, Karyoto ini dikasih tahu Asep, coba berobat. Siapa tahu memang kamu flu. Anehnya ini tidak menular. Dibawa ke dokter ya kan, dikasih obat flu. Iya Mas, ini flu Mas, ini dikasih obat flu. Akan tetapi
Pulang dari dokter ya kan, obat sudah diminum atau apa segala macam, nggak kunjung sembuh. Justru malah Karyoto di sepanjang perjalanan ketika melihat barang-barang apa yang serba mewah, Karyoto ini pengen langsung flu lagi, menetes yang udah parah banget, terus-terusan keluar. Singkat cerita ya kan, Karyoto udah merasa kaya, dia udah nggak mau lagi jaga di gubuk itu. Karyoto udah nggak mau lagi. Karyoto sombong ngomong sama warga, aku udah nggak mau lagi di situ. Kalau siapa yang mau jagain nanti aku yang bayar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah akhirnya ya kan, Asep lah yang menggantikan. Udah nggak apa-apa, aku aja udah. Asep yang jaga di situ. Asep yang bersihin atau apa segala macam. Asep yang bersihin. Akan tetapi beda cerita. Akan tetapi anehnya Asep tidak ditemuin siapa-siapa. Kesel sendiri Asep pulang, kesel sendiri Asep pulang. Karyoto rumahnya udah megah, sombong terus menerus. Berjalannya waktu, ini sampai 5 tahun. Adik-adiknya disekolahin, saudara-saudara yang nggak mampu ditolong sama Karyoto. Tapi caranya sombong. Tapi beneran ya, kalau sama aku hormat. Ya, kalau disuruh sama aku ini pada cepet, ngerti? Kalian ngerti? Iya kan? Iya mas? Iya kan? Pada seperti itu. Cuma ya kan, ini Karyoto ini ngerasain pusingnya minta ampun. Pusingnya karena apa? Ini flu-nya ini udah semakin parah. Dan kalau ngomong sama orang mulai udah ditutup-tutupin. Ia tahan-tahan. Selama 5 tahun ini semakin parah. Jadi kalau nemuin orang ya kan, ini cuma cepet. Ya, saya mau masuk dulu. Udah ya. Karyoto ini semakin parah. Dia bolak-balik ke dokter. Dokter sampai bingung. Ini punya penyakit apa segala macam. Disuruh ke rumah sakit, jauh rumah sakit. Pada saat itu rumah sakit ini jauh dari kampung, gitu kan, harus ke kota. Karyoto sampai ke rumah sakit. Akan tetapi anehnya obat-obatan ya kan, ini mental semua. Sudah 5 tahun. Anehnya ya kan, Asep ini tidak menemukan apa-apa di situ sampai Asep jenuh sendiri. Akan tetapi Karyoto tidak pernah lupa sama Asep. Pengen apa Asep? Pengen apa? Pengen ini. Dibelikan, tapi dengan bener-bener rasa ingus yang bener-bener nggak karuan. Terpaksa harus keinginannya si Karyoto soalnya. Walaupun itu Asep yang pingin, Karyoto ini mencoba untuk aku pengen itu. Akhirnya bisa kebeli, diberikan ke Asep. Tapi dijual nggak bisa. Dan rata-rata barang-barang itu cepat mudah rusak jika yang menggunakannya si Asep. Berjalannya waktu tengah malam, Karyoto ini sakitnya tambah parah. Keluarga mulai udah pada tahu, kamu kenapa sebenarnya? Sakit opo? Udah, pada diam. Ini bersinnya, ingusnya keluarnya sudah mulai darah dan nanah. Keluarga ini karena Karyoto punya uang, jadi nggak pada berani sama Karyoto. Hanya paling ngomong, kamu kenapa? Udah periksa belum? Hanya seperti itu. Karyoto juga bingung sendiri, ini penyakit apa? Akhirnya Karyoto ini ngakal-ngakalin, aku nggak usah kemana-mana lah. Daripada aku pengen ini. Jadi setiap yang ia lihat, tiba-tiba ada hasrat pengen, ini lebih kenceng. Liurnya, ingusnya ini keluarnya lebih kenceng dan sekarang bercampur darah. Karyoto ini takut melihat barang-barang yang ia pengen. Gak cuma itu, rata-rata orang yang sudah ditolong Karyoto, ya kan, ini gak bertahan lama. Misalkan pernikahan, mereka ini cerai. Seperti barang ini gak awet. Barang-barangnya udah dibelikan Karyoto gitu kan ya, diberi ke siapa, barang itu gak pernah awet. Tapi yang dipakai Karyoto ini awet. Karyoto sampai bingung. Nah sedangkan Karyoto ini takut. Udah mulai ketakutan. Dia melihat apa-apa udah mulai ketakutan. Bayangin coba. Lihat barang yang pengen dia beli jadi takut. Karena menahan rasa yang gak karuan. Sampai di bawah kolong tempat tidurnya ini ada ember besar. Ember besar ini untuk buang ingusnya dia yang terus mengucur. Nah hingga pada akhirnya Karyoto sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia sudah tidak doyan makan. Karena kalau dia pengen makan apa, ya sama. Itu kan sebuah keinginan. Ya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Sampai pada akhirnya ya kan, singkat cerita, keluarga pada ngumpul. Karyoto udah gak bisa apa-apa. Bersin pun udah gak bisa. Dia hanya sekarat di tempat tidur ya kan. Ingus terus keluar. Baunya ini busuk. Warga-warga juga melihat. Singkat cerita ya kan, ini tiba-tiba ya kan, pada malam hari, keadaan sunyi ini ya, keadaan sunyi, tiba-tiba dayang cantik yang pernah ditemui oleh Karyoto ini ada di kamar Karyoto dengan mengatakan, kamu lalai. Aku salah apa? Saya ini salah apa?
Karyoto hanya mengatakan seperti itu. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, terus-menerus seperti itu. Dan yang itu mengatakan, kamu justru malah menyuruh orang lain untuk membersihkan tempatku. Boom! Disinilah Karyoto ingat, aku lupa, aku lalai. Sudah tidak membersihkan tempat itu lagi dan aku menjadi sombong. Maka terimalah akibatnya. Dayang itu hilang. Setelah dayang itu hilang ya kan, berapa hari kemudian Asep ini jenguk. Asep sampai kaget melihat Karyoto udah kurus parah dan kamarnya ini udah bau busuk. Bau busuknya apa? Air liur, ya kan, darah kental segala macem ada di ember itu. Dan Karyoto pun menjelaskan bahwa kesalahan dia. Aku ditemui dayang itu. Aku nggak bersihin sana lagi dan aku sembrono katanya. Nah, singkat cerita berapa hari kemudian Asep pagi-pagi ini mau ke pasar. Pada saat Asep ini mau ke pasar, mendengar kabar dari masjid menyiarkan kalau Karyoto meninggal. Dan barulah gitu kan ya, warga-warga sekitar ini pada bertanya-tanya ini sebabnya kenapa? Karena nggak ada yang berani ngomong sama Karyoto. Karyoto udah bener-bener menjadi orang kaya pada saat itu. Dan anehnya barang-barang ini ya kan, setelah Karyoto ini meninggal, ini semuanya cepat rusak. Genteng mulai pada bocor ya kan, atap-atap udah mulai retak. Jadi udah kayak rumah yang bener-bener mau roboh akhirnya, rumah besar itu. Akhirnya ya kan, Asep pun menjelaskan ke orang-orang sekitar. Asep juga ngomong sama Pak RT. Apa yang sudah dialami oleh Karyoto? Udah dialami, udah dijalani, ritual apa segala macam dulu-dulunya seperti ini Pak RT. Warga jadi tahu, keluarga Karyoto juga jadi tahu. Nah, semenjak itu pada akhirnya ya kan, setelah mendengar apa kata Asep ya kan, ada pro kontra nih. Sebagian warga ada yang bodoh amat karena terhimpit perekonomian, mereka berbondong-bondong ada yang nginep di situ, di makam keramat itu. Ada juga yang mengusulkan ke Pak RT, lurah segala macam sekitar ini memohon agar tempat itu dibangun pagar bumi dan dijaga orang, agar tidak ada orang yang ke situ untuk berbuat yang salah. Contoh dengan yang meminta pesugihan atau apa. Jadi dipasang pelang juga. Dilarang ya kan, menyembah, terus meminta pesugihan apa segala macam, nomor togel dan lain-lain di makam ini. Sampai akhirnya dijaga warga. Karena semakin hari ini mulai ada bangunan-bangunan di sekitarnya. Dan akhirnya Asep pun ketakutan karena dia adalah saksi ya kan, saksi hidup yang dimana Asep melihat runtutan yang dijalani oleh Karyoto. Dan semuanya akhirnya terbongkar. Ternyata ini jalan yang salah, yaitu meminta pesugihan gitu. Nah, hingga pada akhirnya ceritanya pun selesai gitu. Nah, menurut kalian nih di rumah, pesan-pesan apa di cerita ini? Monggo silakan ditulis di kolom komentar ya kan. Yang di sini ada edukasi banyak, yang baik diambil, yang buruk dibuang ya. Pokoknya intinya pesan dari saya, apapun yang terjadi, sedang jatuh-jatuhnya, sedang kita ini miskin-miskinnya, kita ini lagi di bawah segala macam, jangan sampai kita melakukan pesugihan. Itu pesan saya ya. Nah, saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Matur nuwun sekali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang mempunyai pengalaman misteri, ya kan, cerita kalian pribadi atau ya kan kalian punya dapat dari teman atau saudara atau apa mengenai cerita-cerita mistis ya kan yang ada di daerah kalian atau pengalaman kalian semuanya, kalian bisa mengirimkan ke DM Instagram saya atau WA saya. Caranya seperti ini. Diketik per paragraf ya, dikirim, diketik per paragraf kirim, atau per kalimat kirim, seperti itu ya. Nah, tapi ya kan ini dijelaskan gitu ya kan, namanya siapa yang mau disamarkan gitu. Jelas, jadi di kemudian hari ini nggak ada kesalahan gitu. Saya aman, kalian aman gitu loh. Jangan sampai di kemudian hari ada yang terlibat di situ nggak terima cerita ini dibawakan gitu ya. Jadi ditulis seperti itu. Dikirim per paragraf, kasusnya seperti apa, kronologinya seperti apa, terornya seperti apa, kejadiannya seperti apa, lengkap, komplit gitu ya. Oke,
Jadi saya ini menghafalkannya enak gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Oh ya, ini ada pengumuman spesialnya kan. Ini nanti raw ya kan. Rian Agus Widodo ini bakalan ada teaser nih. Jadi kalian siap-siap aja nih ya. Ini nanti ada teaser terbarunya dari raw yang kemarin udah pada nanyain, "Mas, ini udah mau menjelang lebaran, mau cetak kaos lagi nggak Mas?" Ya tenang aja, sebentar lagi akan launching ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan banyak sesuatu hal di Idul Fitri ini, di bulan Ramadan ini keberkahan terus-menerus. Amin. Ya kan? Panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan